Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Jihani dengan NIM 24011007 dari Prodi Kewirausahaan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang langkah pengembangan dan manajemen dalam kewirausahaan. Yang pertama, kita masuk ke strategi kewirausahaan dan pengelolaan usaha. Strategi kewirausahaan dan pengelolaan usaha terbagi menjadi dua. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada entrepreneurial mindset dan managing resources strategically. Yang pertama kita akan belajar tentang entrepreneurial mindset. Itu adalah menggunakan pengetahuan atau knowledge dan motivasi untuk mengatasi ketidaktahuan dalam membentuk keyakinan bahwa seseorang itu pasti memiliki opportunity untuk maju dan melakukan usaha atau bisnis. Yang kedua, managing resources strategically. Itu adalah strategi untuk menjaga keunggulan kompetitif dari perusahaan. Menjaga keunggulan dalam bersaing, yaitu keunggulan kompetitif dari suatu perusahaan pada masa sekarang, merupakan suatu kebutuhan agar terus bersaing dan beroperasi dengan lancar. Berikut ada beberapa poin tentang keputusan strategis yang diperlukan dalam kondisi pertumbuhan. Yang pertama adalah perubahan produk, barang, dan jasa. Yang kedua, strategi yang menyangkut tentang penetrasi pasar, ekspansi pasar, diversifikasi produk dan jasa, integrasi regional atau ekspansi usaha. Yang ketiga, itu adalah kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian dan mengembangkan proses produksi dan penggantian peralatan, dan dalam rangka penambahan sumber daya manusia. Yang keempat adalah kemampuan untuk menopang keunggulan strategi perusahaan dan untuk memastikan strategi dalam menghadapi perubahan permintaan pelanggan dan perilaku strategis persaingan baru. Yang kelima, itu penentuan harga barang dan jasa untuk jangka panjang dan jangka pendek. Yang keenam, itu adalah interaksi perusahaan dengan masyarakat luas. Yang ketujuh, pengaruh pertumbuhan perusahaan yang cepat terhadap aliran kas. Yang kedelapan adalah analisis pesaing, baik yang ada maupun yang potensial untuk memantapkan strategi bersaing. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu strategi pengelolaan usaha. Nah, strategi pengelolaan usaha ini dapat kita lihat dari manajemen usaha bisnis adalah beraksi, manajemen usaha adalah langkah sukses, manajemen usaha untuk langkah aksi, dan manajemen usaha untuk administrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi bersaing dalam kewirausahaan. Nah, strategi bersaing dalam kewirausahaan ini terbagi menjadi 8. Strategi dalam kewirausahaan ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dan pentingnya strategi bersaing. Itu adalah seperangkat rencana, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh suatu perusahaan untuk memposisikan dirinya secara unik di pasar dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Pentingnya strategi bersaing itu ada poin-poinnya. Yang pertama adalah untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif, mengarahkan rencana aksi, mengantisipasi perubahan pasar, dan mengelola risiko. Yang kedua, kita masuk ke analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis itu merupakan sebuah proses penting yang dilakukan perusahaan sebagai langkah awal dalam pengembangan strategi bersaing yang efektif. Nah, analisis lingkungan bisnis itu terbagi menjadi 2 faktor. Faktor-faktornya yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu seperti pesaing, pelanggan, dan tren industri. Sedangkan faktor eksternal itu seperti sumber daya dan kemampuan dan budaya serta perusahaan. Yang ketiga, kita masuk ke pemosisian strategis. Pemosisian strategis ini merupakan konsep penting dalam strategi pemasaran dan bisnis yang melibatkan penentuan posisi unik sebuah perusahaan dari pasar agar dapat membedakannya dari pesaing. Nah, pemosisian strategis ini melibatkan pasar dan pelanggan, proporsi nilai, diferensiasi produk atau layanan, terus ada juga pemantauan dan penyesuaian, komunikasi efektif, evaluasi per konversi, konsistensi, dan segmentasi pasar. Selanjutnya kita akan masuk ke inovasi produk dan layanan. Inovasi produk dan layanan ini tuh dapat kita rincikan melalui poin-poin tersebut.
yaitu penyesuaian dengan kebutuhan pelanggan, peningkatan efisiensi dan kinerja, teknologi dan riset pasar, diferensiasi per konkurensi, kemitraan dan kolaborasi, pengembangan pengalaman baru, siklus hidup produk, dan pemantauan serta evaluasi. Lalu selanjutnya itu ada strategi pasar dan penetapan harga. Yang pertama itu ada analisis biaya. Analisis biaya ini tuh bisa berkaitan dengan biaya produksi, distribusi, dan pemasaran produk atau layanan mereka. Lalu yang kedua ada analisis permintaan pasar. Analisis permintaan pasar ini tuh meliputi yaitu memahami tingkat permintaan pasar untuk produk atau layanan mereka. Yang ketiga ada pemahaman tentang segmen-segmen pasar. Yang keempat ada tujuan pemasaran. Nah, tujuan pemasaran ini tuh merupakan strategi yang harus selaras dengan tujuan pemasaran dari perusahaan. Yang kelima itu ada penetapan harga kompetitif. Jadi perusahaan itu perlu memperhitungkan harga yang ditetapkan oleh pesaing dalam industri yang sama. Yang keenam itu ada diferensiasi produk. Yang ketujuh ada promosi dan diskon. Jadi promosi dan diskon ini tuh untuk menarik perhatian dari pelanggan dan meningkatkan volume dari penjualan. Yang kedelapan ada penyesuaian harga, dan yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya kita masuk ke pemasaran dan promosi. Pemasaran dan promosi ini tuh dapat kita lihat dari poin-poin. Yang pertama itu ada segmentasi pasar dan penargetan. Yang kedua ada pengembangan ke konten pemasaran. Pengembangan konten pemasaran ini tuh dapat kita lakukan melalui video, artikel blog, dan juga lain-lain. Yang ketiga itu ada hubungan masyarakat. Yang keempat, ada promosi dan penawaran khusus. Ini tuh gunanya untuk meningkatkan penjualan dan membangun kesadaran merek. Yang kelima, itu ada evaluasi dan analisis. Evaluasi dan analisis ini tuh memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan penyesuaian yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Dan yang terakhir itu ada konsistensi branding. Lanjut kita masuk ke yang terakhir yaitu pengembangan jaringan dan aliansi. Nah, pengembangan jaringan dan aliansi ini tuh berguna untuk memungkinkan perusahaan untuk memperluas pengaruh, akses sumber daya, dan menciptakan peluang baru. Berikut beberapa poin yang menjelaskan tentang pengembangan jaringan dan aliansi. Yang pertama yaitu ada akses sumber daya tambahan seperti teknologi, infrastruktur, modal, dan lain-lain. Yang kedua itu ada peluang baru dan ekspansi pasar, yaitu peluncuran produk baru, ekspansi ke pasar baru. Yang ketiga itu ada pembagian risiko. Yang keempat itu ada peningkatan keunggulan kompetitif. Yang kelima ada peningkatan inovasi dan kreativitas. Yang keenam ada akses ke pasar internasional. Yang ketujuh ada hubungan dengan pemangku kepentingan seperti pemasok, pemerintah, dan pelanggan. Yang kedelapan ada negosiasi yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah manajemen risiko. Manajemen risiko ini tuh dapat mengelola risiko dengan lebih baik dalam menghadapi tantangan eksternal yang mungkin akan muncul atau timbul. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.